Tes. Sekarang tuh tanggal 21 ya. Berarti hari ke-21. Bikin video secara random. Ini aku lagi ngobrol lagi sama temenku, Melvin. Halo. Tuh penasaran sebetulnya awal kamu bikin creative agency ya disebutnya ya? Kayak itu. Karena kan kita backgroundnya tech aja dua-duanya. Tapi tiba-tiba, Melvin ke duniaku dulu. Itu ceritanya kayak gimana? Gitu aja ya, aku penasaran. Awal banget. Dari lulus, kayak misalkan dari lulus dulu kan 19 tuh lulus tuh. Untuk kerja dulu kah? Apa emang langsung interest di desain? Sebenarnya dulu nggak ada kepikiran sih pengen langsung terjun ke dunia desain. Awalnya tuh karena waktu itu sempat bisnis dulu kan bareng teman. Bisnis bareng teman. Nah, nggak jalan tuh karena banyak aspek lah. Pertama, karena gak punya modal. Terus emang pengetahuannya masih sedikit lah. Tiba-tiba searching di internet searching cara mencari uang di internet. Oh gitu? Nemulah satu artikel. Nah, di artikel itu kan dia ngasih beberapa informasi lah, opsi. Nah, salah satunya adalah jualan gambar di microstock. Oh, microstock. Karena penasaran tuh kan, pasti lihat ternyata emang ada bidang di mana kita tuh bisa bikin gambar dan gambarnya bisa kita jual. Terus uniknya si gambar ini tuh sekalinya di-download sama orang, dia kan bentuknya digital. Iya. Jadi bisa di-download berkali-kali. Jadi kerjanya satu kali, sisanya tinggal disimpan aja gitu. Awalnya tuh dari situ. Terus memang si microstock ini kan bidangnya dibagi lagi tuh. Ada icon, ada ilustrasi, ada template. Nah, waktu itu kondisinya tuh benar-benar terbatas lah. Terbatas dalam artian kan dulu laptop saya tuh laptop yang udah tinggalan zaman. Terus si layarnya tuh hitam sebelah. Oh gitu? Beneran setengah gini? Bener. Ini kotakan segini? Iya, oh, gitu? Hitam aja segitu. Makanya kalau misalkan ngedesain tuh harus dikecilin dulu. Oh iya. Nah, awalnya dari situ dulu. Terus ya karena terbatas tadi, jadi saya pilih icon. Mulailah dari situ tuh bener-bener nekunin setelah sekian bulan ketemulah sama Canva. Nah, awalnya naiknya tuh di situ. Di Canva? Iya. Jadi nemu momentumnya lah. Tahun berapa berarti itu? Akhir 2021. Akhir 2021? Iya. Kalau nggak salah, kalau naik bangetnya tuh November 2021. Udah lama juga ya? Berarti memang Canva masih early stage tuh, belum banyak yang submit. Iya, memang beneran ya saya yakin itu emang rezekinya lah. Kalau dipikir secara logika, pikirkan secara logika. sama kayak kata orang, momentum ketemu dengan usaha gitu. Jadi sebelumnya saya tuh produksi selama 1 tahun, produksi icon ribuan. Stok lah ya. Stok. Itu tuh baru ngasilin selama 1 tahun. Jadi 1 tahun ngerjain, itu baru dapat uangnya tuh di akhir gitu. Oh, pecah telurnya. Dan cuma dapat 80 euro. Berapa ya? Euro. Gak tahu aku kurs euro. Kecil lah gitu. Dan soalnya kan gapnya setahun ya. Iya. Terus juga kan di microstock ini dia si gamenya tuh kita harus banyakan aset. Nah, aset saya tuh waktu itu baru sekitar 4 ribuan. Sedangkan aset orang lain udah ratusan ribu, makanya nggak bisa ngejar gitu. Lagi kan produksi sendiri dengan keadaan laptop kayak gitu. Naiknya saat di Canva. Nah, ketemu Canva-nya ini emang bener-bener gak nyangka lah. Saya tuh mikir dulu tuh gini, ini ada market
aplikasi ya, platform Canva. Dia ngebuka kontributor, jadi kita bisa nge-submit elemen situ. Tapi market Canva ini dia nggak populer di kalangan desainer gitu. Para microstocker nggak ada. Soalnya di dunia lainnya kan masa desain pakai Canva. Iya, dulu kan bener-bener dihina, Dikucilkan gitu. dikucilkan, dihina gitu. Orang pakai Canva. Udah mah emang si Canva-nya ini dia buka kontributornya kan masih benar-benar ya early stage gitu. Kalau sekarang udah ditutup nggak sih? Saya generasi terakhir tuh. Oh gitu. Untuk yang kreatornya kan itu Canva ada dua, ada kontributor, ada kreator. Yang kontributornya ini dia kita jualan aset ilustrasi, icon, 3D dan sebagainya. Kalau yang kreator itu template. Yang kalau Postingan misalkan IG gitu. ya gitu. Itu saya yang terakhir tuh, November. Kontributor tuh. Kreator. Oh kreator. Yang kontributornya kalau nggak salah tahun 2022-nya. Itu saking langkanya, inget dulu ada yang jual akun Canva kreator tuh 200 jutaan. Oh gitu. Berarti sekarang pun masih bisa sebetulnya dijual tuh. Masih Kalau bisa. butuh uang. Tapi langsung habis pemasukan. Tapi memang nggak tahu ya, saya sih mikirnya kalau misalkan ada orang yang mau beli akun contoh kontributor lah, kalau kreator nggak tahu sekarang, nggak tahu ada yang masih jual atau enggak. Tetap apa ya, nggak bisa ngejamin kamu bakal dapat earning besar. Dulu kan mahal tuh karena orang-orang yang terjun di sana dapat uang besar gitu. Saya aja pecah telur 4.000 icon dimasukin ke situ tuh selama 1 bulan dapat $100. Gokil. Kan Dan itu awal ya. awal banget gitu. Makanya di situ kan langsung kaget, wah hebat juga gitu kan. Berapa sih kurs euro? Aku nggak pernah cari. Kurs euro tuh berapa ya waktu itu? 18.000. 18.000. Nah, Sekarang dolar kan 17 tuh. 2021 aja gitu. 10 euro. Ya berarti 2 juta lah ya. 100 euro. 1,9. Kalau sekarang ini. 1 juta sekian. Nah, lumayan. Oh, jadi emang basicnya Microsoft. Habis itu kamu kenal Canva, aset-aset tadi kamu masukin ke Canva. Itu berarti jalan sampai tahun berapa tuh? Kamu sendirian? Sendirian tuh sampai 2022 Februari. Oh, berarti nggak lama ya? Enggak, karena memang benar-benar apa ya, eksponensial. Jadi dari kontributor tadi tiba-tiba dapat, saya tuh kan gabung grup Canva tuh, nyari di Facebook. Dari Facebook lanjut ke Telegram. Nah di Telegram ini kan mulai tuh orang tuh kenalan, informasi banyak tuh masuk di situ. Baru tahu ada informasi tentang kreator tadi. Nah gabunglah saya tuh kreator ikutan. Nah dari kreator ini dia 1 bulan tuh udah wow gitu. Akhirnya pas Desember tahun 2021 tuh. Nah karena udah punya cukup modal, saya tuh mulai kepikiran gimana kalau misalkan saya perluas lah si kemampuan buat produksinya gitu. Kan kalau sendiri kapasitasnya. Mulailah nge-hire temen waktu itu. Terus juga mulai posting di lowongan kerja gitu. Itu yang tadi Februari tuh, berarti yang pertama. Berarti masih di Canva. Terus mulai geser ke layout. Ya memang waktu November itu udah dijalanin dua-duanya. Oh, udah jalan dua-duanya. Jalan dua-duanya. Kreator jalan, kontributor jalan. Cuman memang untuk sekarang yang kontributor ini udah nggak diterusin. Terakhir tuh 2023 atau 2024 ya. Kenapa? Karena setelah dipertimbangkan nggak terlalu jadi pemasukan utama lah. Rewardnya udah mulai nurun. Udah mulai turun. Karena market kan makin lama makin jenuh ya. Supply demand lagi. Demandnya supply-nya tiba-tiba banyak kan? Iya, supply. Padahal itu pun dengan kreator yang di stop gitu. Apalagi kalau misalkan dibuka terus ya. Iya. Masuk akal. Nah, berarti sekarang memang fokusnya ke layout. Fokusnya ke template layout. Template layout. Nggak, coba dijelasin dulu brother layout tuh sebenarnya apa? Berarti kan tadi barang tuh.
2021 kamu bikin 2 Iya. yang stok sama layout ini. Cuma memang yang jalan duluan yang stok. Iya. Jadi kamu fokus ke sini, modal ada, nambah tim, baru nih kamu Iya. pertimbangkan yang kontribusi, yang kontributor kamu stop. Kontributornya stop. Tapi memang dua-duanya dalam naungan Brother Layout tadi gitu. Iya. Oke. Berarti kalau Brother Layout service. Bukan Aset aset. juga? Oh, aset Stop. juga. Justru kan sebenarnya bergesernya tuh sekarang ini baru-baru banget gitu. Dari dulu emang ada rencana, cuman kan dulu tuh nggak jadi fokus lah. Terus juga masih bingung kira-kira konsep yang mau diterapin gimana. Nah pas akhir tahun ya 2025 mulai ada evaluasi lah. Kira-kira ini produksi aset kalau misalkan digenjot dengan jumlah aset yang sama gitu, misalkan produksi sekian ratus gitu ya per bulan, apakah otomatis mendatangkan peningkatan earning apa tidak gitu. Nah, setelah dicek datanya, kayaknya nih kalau misalkan pakai porsi yang sama, ini kurang produktif gitu. Jadi nggak di stop sebenarnya produksi aset di Canva-nya buat ngejual gitu, tapi kita alokasikan lebih besarnya tuh ke service gitu. Jadi memang sekarang lagi lebih fokusnya ke service. Iya, pengen coba ke service lah. Yang ini berarti yang lagi sekarang dibikin ini, Ya, portofolio. jadi bikin. Berarti memang apa servisnya, maksudnya brand identity. Bukan brand identity sih sebenarnya, karena kan awalnya memang fokusnya tuh ke desain layout lah. Karena kan kalau branding itu ada hal lain lagi gitu. Iya. Ada ilmu yang lain. Makanya sebenarnya fokusnya tuh ke desain layout aja. Fokus di layoutnya. Jadi misalkan sebuah brand nih dia udah punya misalkan brand guideline-nya gimana, nah kita buatin tuh sosmednya gimana. Tapi kalau misalkan emang belum ada pun nggak apa-apa, mungkin kita coba buat riset dikit-dikit lah, kayak misalkan yang contoh yang Shiva tadi. Kan misalkan warnanya belum ditentuin nih, terus elemennya, stylenya gimana, nggak apa-apa. Cuman memang yang fokus utama jualannya bukan di branding identity-nya, tapi di desainnya gitu. Biar si brandnya itu tampil konsisten. Iya. Oke. Karena kan sebenarnya kalau ngedesain tuh atau bikin desain sosmed gitu ya, kan di Canva bisa gitu ya. Sebenarnya sendiri gitu ya, ngerjain sendiri kan bisa. Cuman untuk bikin yang konsisten kan mungkin butuh effort lebih gitu. Nah, saya mungkin lebih ke ngebantu teman-teman bisnismen gitu atau businesswoman yang nggak punya waktu untuk kerjaan itu. Nah, saya yang handle gitu. Oke, berarti kalau kamu sendiri kan, kalau agency itu setahuku ada yang memang full ngehandle sampai posting dan lain-lain. Kalau kamu apakah memang guideline-nya kemudian dilepas atau dua-duanya kamu ambil? Sekalian sama postingnya gitu. Iya, maksudnya kan kayak agency marketing misalkan, dia kan bakal sekalian handle juga posting dan lain-lain sebagainya. Atau memang kamu nawarin ini guideline-nya segini, silahkan kalian pakai gitu. Oh, untuk saat ini sebenarnya belum sampai mikirin ke sana sih. Cuman kalaupun nanti misalkan ada klien gitu ya kita kasih opsi aja mau di handle apa enggak gitu. Kalau misalkan emang cuman sekedar posting, ya mungkin bisa jadi kita kasih gratis gitu ya untuk awal-awal juga gitu ya. Sekalian kita juga, karena memang saya belum pernah nge-handle klien secara langsung gitu ya, mungkin sekalian belajar juga. Berarti memang untuk yang sekarang kebayang tuh nawarin kayak guideline untuk layoutnya gitu. Iya, layoutnya. Sekalian ini kita bikinin desain ya gitu. Misalkan contohnya ada satu brand nih, butuh stop konten selama 1 bulan. Nah, dia pengen si promosinya ini di beragam platform. Sekaligus dia punya website. Nah, kita bantu. Misalkan kita analisa dulu nih, dia brandnya misalkan karakteristiknya seperti apa, kebutuhannya seperti apa, terus kira-kira mungkin
spesifik, misalkan warna yang kira-kira cocok buat brand ini apa. Misalkan nggak ada brand guideline-nya ya. Terus kita rancang tuh, brainstorm misalkan sama tim internal. Setelah kita gali kebutuhannya klien, oh contoh brand cake ini dia karakteristiknya estetik misalnya. Terus warnanya tuh dia menghadirkan apa ya, warm tone gitu, warm tone. Jadi kayak cozy gitulah. Kayak gini warna. Terus nanti dari situ kan kita riset atau misalkan coba tentuin font yang cocok tuh ini nih. Udah itu masuk ke tahap misalkan isi kontennya misalkan isi konten yang pas nih, karena misalkan targetnya brand ini dia pengen menarik audiens, biar audiens spesifik misalkan pengen merayain hari spesialnya. Nah itu kan nanti kontennya kita juga sesuaikan. Terus juga selain misalkan bicara soal masalah audiens, kita juga misalkan nih ngebahas soal karakteristik produk yang dijual dari brand itu. Nah, yang ngenalin produk dari brand itu ke audiensnya. Jadi brand ini karena kita udah handle semuanya, nggak usah mikirin lagi tuh selama 1 bulan. Apakah dari feednya, terus videonya, bahkan kalau misalkan memang pengen dibuatin websitenya bisa gitu. Jadi bisa aja kita buatin sistemnya gitu. Misalkan contoh dari video, misalkan yang dibuat karena pengen ada lead gitu ya ke website, bisa aja kita bikin satu video yang konsepnya tuh kayak ajak audiens buat kunjungi websitenya. Oke. Jadi sebenarnya bisa dibilang untuk content creating dan sosmed itu all in package ya di kamu. Ada banyak opsi gimana? Boleh. Ya kalau misalnya sosmed boleh feed aja misalnya. Feed 1 bulan sekian feed. Atau dan itu berarti foto, bisa reels juga, carousel? Iya, carousel juga. Pokoknya foto carousel gitu. Iya. Atau misalkan sama video, misalkan satu paket. Atau misalkan video aja boleh. Atau website aja, atau semuanya juga boleh. Oke. Kebayang sih. Kebayang. Nah terus aku tuh penasaran gimana cara kamu nge-handle tim? Nge-handle-nya? Dari awal memutuskan sendiri, kan tadi mungkin keputusannya adalah kalau dikerjain sendiri nih powernya ya bisa, cuman terbatas limit. Nah akhirnya kamu mutusin buat nambah orang. Terus gimana cara kamu nge-handle? Awalnya gitu. Atau nyari deh? Nge-handle dalam hal apa dulu? Ya manage tim biar sama. Berarti kan dari proses nyari mungkin kayak gimana? Nyari timnya dulu. Kalau misalkan nyari tim sih awalnya ya biasa sebar loker dan sebagainya. Terus dari situ kita masuk tahap interview. Sebenarnya untuk operasional sih lebih mudah ya, karena misalnya nih contoh nih, mulai dari kebutuhan lah. Brother Layout ini ngelihat satu celah market lah. Misalkan contohnya presentasi. Dari presentasi ini ceritanya udah dapat orang gitu ya. Udah dapat orang nih. Presentasi, stylenya anu. Nah, dari situ kita olah, terus dibikin semacam guideline. Sebenarnya ini dari saya yang ngatur sih. Nah, nanti ke timnya itu cukup ngasih kayak jadwal aja. Jadwal kerja seminggu. Guideline-nya tuh dokumen terpisah gitu. Kalau misalkan ngerjain ini gak boleh masukin apa, do and don'ts-nya lah. Nanti misalkan mereka tiap akhir hari ngirim gitu. Jadi per hari ngirimnya. Jadi kamu dicek gitu malam misal? Iya, dicek. Ada orang yang ngeceknya. Kan ada yang produksi, ada yang bagian ngecek sama ngupload. Nah, yang ngecek sama ngupload ini memang kakak sendiri sih. Oke. Jadi yang kerja gitu. Sekarang tim kamu ada berapa orang? Kalau sekarang tinggal 4. 4 tuh berarti yang kemarin tuh semua? Iya, 1 orang nggak datang. 1 orang nggak datang. Itu termasuk kakak 4? Iya. Kakak yang mana? Yang nggak datang kemarin? Ada di situ. Ada? Ada. Berarti kakak yang QC lah ya? Iya, yang QC. Nah, saya tuh
sebenarnya ngasih instruksinya ke kakak. Oh. Nah kakak ini yang bikinin jadwalnya misalnya, terus nge-QC-nya dan lain-lain. Oke. Tapi memang tiap bulan, nggak tiap bulan sih, kalau memang ada kebutuhan aja kita meeting bareng gitu. Oke. Evaluasi atau misalkan ada, kan waktu awal-awal tuh platform banyak berubah gitu ya, aturan-aturannya. Biasanya kita adain kayak Zoom meeting lagi gitu buat ngejelasin, oh caranya gini nih, atau misalkan dari hasil tim ada yang kurang seret gitu loh. Di situ kita evaluasi, oh jangan ngedesain kayak gini ya, oh ini elemen yang perlu nih, oh elemen ini nggak boleh, cara-caranya. Karena walaupun mereka punya basic ilmu desain gitu, tapi kadang di tataran praktek ada yang perlu kita adjust juga gitu. Contoh? Misalnya cara nge-layout gimana ya? Misalkan ilmu desain tuh ada beberapa tuh, ada alignment, terus ada kontras dan sebagainya. Nah itu kan kadang-kadang perlu interpretasi ulang Oke. dalam membuat desain. Nah kadang tiap desainer tuh beda-beda. Nah kita tuh atau saya gitu ya bertugas buat nyamain standarnya kayak gimana. Oke. Misalkan contohnya nih, ini lebih ke teknis. Misalkan contohnya dalam satu feed itu jangan lebih dari tiga warna misalnya, atau fontnya jangan lebih dari 2 misalnya. Atau posisinya nih, gimana caranya layout biar Nyaman dilihat. variatif misalnya. Itu tuh strateginya misalkan nih dibikin tiga kelompok kolom gitu ya. Oh yang tadi kayak tadi kamu. Iya, misalkan yang atasnya dipakai buat judul, nah yang bawahnya kolom yang kedua jangan satu kolom aja gitu. Misalkan ini kan kalau 3 kolom vertikal. Nah, nanti tiap kolomnya dibagi horizontal lagi gitu. Oke. Yang atas misalkan 1 kolom, yang bawahnya jadi 2 kolom horizontal, yang bawahnya jadi 3 gitu. Nah, itu kan bukan aturan di desain ya kan, secara ilmu gitu. Tapi ini memang hasil apa ya, analisa aja secara internal. Oke, kebayang sih. Berarti sebetulnya untuk urusan managing kakak kamu yang lebih ke managingnya. Iya, managing teknisnya itu. Oke. Berarti kamu nyamain visi dulu apa gimana? Ada proses gitu nggak sih? Visi. Jujur gak ada sih. Nggak ada. Soalnya kan maksudnya ngedelegasiin. Ya aku juga kan sama kayak kakak juga kan. Ya emang nggak ada sih aku juga. Karena jalan aja. So jalan, nggak tahu ya. Kadang kalau misalnya ditanya soal gitu, nggak terlalu dipikirin sih. Sama sih. Aku juga kadang ditanya itu sebenarnya pertanyaan orang lain ke aku kadang. Ya aku coba tanyain lagi dan memang sama. Oh, oke. Berarti tadi kamu bilang kalau sekarang 4 orang. Sebelumnya paling banyak? Dulu sempat 8 orang. 8 orang? Waktu zaman itu banyak nyetok gitu? Iya, waktu banyak nyetok. Terus juga kan dulu sempat buka bidang lain lah. Dulu itu jadi content creator. Cuman memang salahnya tuh nggak dalam satu bidang yang sama. Jadi dulu sempat ngebangun konten masak-masak. Oh iya, tahu. Sekarang padahal followernya 22.000 loh. Cuman kan emang karena apa ya, sayanya jadi kebagi fokus, akhirnya nggak maksimal tuh. Terus juga pengeluarannya udah kurang inilah. Udah nggak simetris lagi gitu kan. Jadi mulai sadar, oh kayaknya nih agak susah kalau misalkan diterusin, makanya kayaknya di stop aja lah. Menarik tuh, soalnya banyak orang ya, teman sih biasanya kadang mulai sesuatu tuh nggak mau ngakhirin. Iya, beberapa temen tuh katakanlah mulai bisnis, dia tuh tahu sebetulnya ini udah seharusnya di stop, tapi nggak mau nge-stop karena ngerasa udah sayang effortnya. Terus masuknya sunk cost ya? Iya, sunk cost. Dia ngerasa emosionalnya kebanyakan di situ, modalnya udah kebanyakan keluar. Padahal jelas bisnisnya nggak profit gitu. Itu banyak kejadian. Tapi kamu kayak
oke ini udah nggak bisa, stop gitu. Sebenarnya beratnya tuh bukan di bisnisnya. Kalau bisnis kan dari dulu emang jatuh bangun lah, nggak nyimpan hati di bisnisnya, tapi kadang di orangnya sih. Kayak kita udah kerja sama bareng sama orangnya, tapi ketika lihat bisnisnya nggak jalan kan, kalau bisnis stop orangnya juga bisa berhenti gitu. Nah itu gimana tuh cara kamu menghadapi itu? Ya gimana ya, emang harus dipaksain gitu. Saya dengar omongan Panji Pragiwaksono. Jadi dia bilang kalau nggak salah tuh sebuah bisnis dinilai sehat tuh ketika ownernya berani mencat orang. Oke. Karena tujuan bisnis tuh ya satu gitu, buat apa? Buat kemajuan bisnisnya. Sekarang kalau misalkan bisnisnya tetap jalan tapi nggak ngasih profit, ya ngapain gitu. Nah, tapi gimana rasanya? Ya ini kan dalam tanda kutip mencat kan. Gimana experience pertamanya? Sakit hati sih, Gak enak. gak enak. Tapi memang sama orangnya ya biasa, baik-baik aja. Cuman maksudnya kayak rasa gagalnya tuh kebawa berminggu-minggu mungkin. Soalnya kan mungkin ada perasaan dari awal saya yang ngajak. Iya, saya ngajak, terus saya yang nge-lead. Itu juga sebetulnya alasan aku kenapa pengen nyoba bikin sesuatu, tapi dipikir-pikir aku sama orang tuh kadang untuk urusan manajer hal-hal kayak gitu kayaknya enggak deh, makanya diputarnya di saham aja udah. Ya memang yang harus aku atur aku sendiri gitu. Iya, emang bikin bisnis tuh susah karena apa ya, banyak hal yang harus mikirin. Jadi contoh lah kayak sekarang gitu ya aku harus mikir riset marketnya, harus mikirin bikin produknya, harus mikirin orang-orang yang bikinnya, kan itu capek gitu. Iya benar. Berarti kalau sekarang tim 4 nih, kakak satu yang manage ya. Iya. Ini sisanya teknis semua. Teknis semua. Kayak yang bagian desain, tadi yang bikin portfolio itu apa? Yang bikin draft tadi? Saya itu. Oh itu kamu? Saya sendiri. Oh belum ke tim berarti ya? Belum. Karena saya sadar gini sih, kalau mau ngebangun sesuatu, misalkan kita yang ngeluarin modalnya gitu ya, sebelum nge-hire orang harus dikerjain sendiri dulu. Harus tahu dulu ya? Harus tahu dulu seluk-beluknya. Karena kalau misalkan dari awal langsung delegasi ke orang, nanti kalau mau ngembanginnya itu jadi kelabakan juga, karena kan kitanya juga belum mumpuni di bidang itu ya. Iya. Misalkan contoh ini nih, branding atau bikin identity dulu gitu ya buat guideline. Kalau langsung saya kasih ke tim, mereka juga bingung, ini harusnya gimana nih gitu. Sama-sama blank kan? Sama-sama blank juga. Saya kerjain. Ya memang ini juga rencananya kalau ini udah disetujui mau langsung di offer ke tim, tapi memang di situ saya jelasin dulu sama mereka, oh ini aturan-aturannya nih, oh ini cara-caranya nih, oh ini isi kontennya, jadi mereka juga ada gambaran lah. Apalagi ini timnya beda-beda gitu kan, beda orang gitu. Yang untuk studi kasus ini memang dibagi-bagi, jadi siapa ngerjain berapa atau template-nya apa aja gitu. Nah ini kan berbeda orang, bisa jadi nanti hasilnya beda nih. Betul. Biar selaras gimana? Iya. Biar konsisten kan Biar brandnya? konsisten. Makanya kita tentuin misalkan, oh ini fontnya ini, warnanya ini, elemennya kayak gimana, stylenya gimana. Oke, mungkin aku ada ini, mau balik ke tadi awal. Waktu kamu mutusin ke icon karena keterbatasan monitor, itu kamu desain dari, maksudnya knowledge desain kamu nol apa memang YouTube. berarti kamu nge-YouTube bikin langsung stok gitu? Oke juga. Tidak ada pilihan. Karena dulu bener-bener mentok silik dulu ya. Bisnis bareng teman gagal, gak punya modal, gak punya pengetahuan, bahkan uangnya pun menang minjem gitu. Melamar kerja gak terima-terima. Sempat stres tuh, stresnya karena ya tadi kita sekolah abis-abisan gitu ya, nilai ranking 1 gitu. Tapi setelah lulus sekolah disodorin nih ke tempat kerja, ternyata gak laku. Aduh. Iya sih. Makanya pilihannya dulu tuh itu. Waktu itu sambil kerja sampingan juga gitu, kayak ada yang nyuruh nganterin bakso, kerjain. Suruh misalkan gitu, apa lagi ya. Sempat sih kerja di orang, tapi
beberapa hari langsung keluar karena mikir anjir secapek ini gajinya tersabar gitu ya. Iya. Bukan artinya orang Nggak bersyukur. tertahan ya. Iya. Bukan berarti nggak resilient gitu, tapi aja tuh worth it sih. Kita tahu nilai diri lah ya. Keluar ya. Makanya opsi yang paling, walaupun sebenarnya waktu itu nggak kepikiran bakal sewah ini ya, tapi kayak orang daripada teuing lah saya ngerjakan eta di laptop. Tapi itu ya, maksudnya menariknya manusia tuh gitu, semakin dihimpit, semakin dipepet, semakin dibatasi tuh kreativitas semakin liar. Iya. Ya nggak semua sih, ada juga yang digencet meninggal gitu ada. Tapi ada juga yang digencet semakin ngelawan. Iya. Dulu juga sempat tuh sambil nyetok kan ikut-ikut lomba karena memang poin krusialnya tuh di laptopnya, di device. Aku baru tahu sih kalau laptop kamunya harus, dan itu yang akhirnya bikin icon aja. Iya. Tiba-tiba ada yang ulang tahun. Ada bahkan fotonya, nggak tahu kan? Ini mah kalah. Suat mau ngomong kayak gimana pakai mic juga kebanting. Ada foto itu monitornya. Ada kalau nggak salah. Ini kayaknya aku udahin aja, cukup soalnya. Hah? Udah. Aku udahin aja buat ini kan 30 menit tuh. Oh, 30 menit. Nah, cukup. Nanti Udah terasa ya? ngobrol lanjutnya mah di off soalnya udah kayak gini. Nanti aku minta fotonya dikirim aja. Boleh. Biar aku masukin. Santai.